Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslamah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi tahun 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Modernisme Islam Fazlur Rahman, Pemikiran serta pengaruhnya guna memenuhi mata kuliah Pemikiran Islam Klasik dan Modern yang diampu oleh Dr. Edi Kusnadi MPhil. Bab 1 Pendahuluan. Sebagai tokoh pembaharu Islam, Fazlur Rahman mempunyai gambaran tentang perjalanan sejarah pendidikan. Ia pun turut serta dalam melihat fenomena kegagalan pemaknaan Al-Quran dan Sunnah oleh sebagian umat Islam. Bersumber dari itu, kritik tradisionalisasi ilmu dalam sejarah Islam ia lantunkan dengan gaya pemikiran neomodernismenya. Biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India. Kini merupakan bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman dibesarkan dalam mazhab Hanafi. Ketika hendak mencapai usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, walaupun ia dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pemikiran tradisional, akan tetapi ia tidak seperti pemikir tradisional yang menolak pemikiran modern. Bahkan ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan dan kesempurnaan. Pada awal tahun 1960-an, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan. Pada bulan Agustus 1946, Rahman kemudian ditunjuk sebagai Direktur Riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf lembaga tersebut. Selain menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, pada tahun 1964 ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Pemerintah Pakistan. Namun usaha Fazlur Rahman sebagai seorang pemikir modern ditentang keras oleh para ulama tradisional fundamentalis. Puncak dari segala kontroversialnya memuncak ketika dua bab karya monumentalnya, yaitu Islam pada tahun 1966 yang diterjemahkan dalam bahasa Urdu dan dipublikasikan pada 1967 dalam jurnal bahasa Urdu Lembaga Riset Islam. Fikrun Nazr dengan pernyataan Rahman dalam buku tersebut bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Nabi Muhammad. Sehingga Fazlur Rahman dianggap orang yang memungkiri Al-Quran. Kemudian pada 5 September 1986, ia mengundurkan diri dari jabatan Direktur Lembaga Riset Islam yang langsung dikabulkan oleh Ayub Khan. B. Konsep pemikiran Fazlur Rahman mengenai modernisasi Islam. Dalam memberlakukan sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, umat Islam mengembangkan suatu sikap yang kaku melalui pendekatan-pendekatan secara historis, literalistis, dan atomistis. Situasi seperti itu segera memancing reaksi dari para pembaharu Muslim untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap ajaran Islam yang kian keropos oleh sejarah. Akan tetapi, sebagaimana disaksikan oleh Fazlur Rahman, mereka dalam melakukan modernisasi umumnya, metode yang digunakan dalam menangani isu-isu legal masih bertumpu pada pendekatan yang ad hoc dan terpilah-pilah atau fragmented, dengan mengeksploitasi prinsip takhayur serta taufik. Penerapan metode ini tentu saja menghasilkan peranata-peranata hukum yang serampangan, arbiter, dan self-contradictory. Memungut fragmen-fragmen opini masa lampau yang terisolasi tanpa mempertimbangkan latar belakang kesejahteraannya, kemudian menyusunnya ke dalam sejenis mozaik yang tidak semena-mena dengan menyelundupkan di bawah permukaannya sebagai struktur ide yang dipinjam dari barat tanpa mempertimbangkan kontradiksi atau inkonsistensi. Dalam iklim modernisasi yang lesu semacam ini, Fazlur Rahman mencoba menawarkan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif, khususnya yang terkait dengan penggalian terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua pendekatan dasar yang dilakukan Fazlur Rahman untuk pengetahuan modern telah dipakai oleh teoritisi Muslim modern sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa memperoleh pengetahuan modern hanya dibatasi pada bidang teknologi praktis, karena pada bidang pemikiran murni, kaum muslimin tidaklah memerlukan produk intelektual barat. Bahkan produk tersebut haruslah dihindari, karena mungkin sekali akan menimbulkan keraguan dan kekacauan dalam pemikiran muslim yang pada akhirnya sistem kepercayaan Islam tradisional telah memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan bagi pertanyaan-pertanyaan puncak mengenai pandangan dunia.
Yang kedua, bahwa kaum muslimin tanpa takut bisa dan harus memperoleh tidak hanya teknologi barat saja, tapi juga intelektualismenya karena tak ada satu jenis pengetahuan pun yang merugikan. Dan bahwa bagaimanapun juga, sains dan pemikiran murni dulu telah dengan giat dibudidayakan dengan kaum muslimin terdahulu pada awal abad pertengahan, yang kemudian diambil alih oleh Eropa sendiri secara yakin terhadap berbagai nuansa dari beberapa pandangan ini. Dan posisi-posisi tengah misalnya yang mengatakan di samping teknologi sains murni juga berguna, akan tetapi pemikiran murni barat modern tidak, atau pandangan yang lebih baru bahwa teknologi bahkan bisa merugikan tanpa pendidikan etika yang memadai. Kedua pandangan akan mendorong suatu sikap yang dualistik dan pada akhirnya akan menghasilkan kondisi pikiran yang sekuler, yakni suatu dualitas kepada agama dan urusan dunia. Pendekatan yang pertama diyakini Fazlur Rahman sebagai jawaban yang tepat problem modernisasi dalam Islam. Kedua pandangan ini digunakan untuk memutuskan dan memberikan arahan untuk lebih memperjelas masalah. C. Pengaruh dari konsep pemikiran Fazlur Rahman mengenai modernisasi Islam. Yang pertama, modernisasi Islam di bidang pendidikan. Ciri-ciri pokok yang dilakukan Fazlur Rahman dalam upaya modernisasi pendidikan Islam pada dasarnya ada dua segi orientasi. Salah satunya pendekatan adalah dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umum di Barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni mengisinya dengan konsep-konsep kunci dalam Islam. Pendekatan ini memiliki dua tujuan, walaupun keduanya tidak selalu bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, membentuk watak pelajar atau mahasiswa dengan nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang kedua, untuk memungkinkan para ahli yang berpendidikan modern memahami bidang kajian masing-masing dengan nilai-nilai Islam pada perangkat yang lebih tinggi untuk menggunakan perspektif Islam. Tentang pendidikan dasar dengan jelas, Fazlur Rahman mengatakan bahwa pengetahuan tentang tuntutan-tuntutan agama adalah pengetahuan yang wajib diperoleh oleh kaum muslimin dan harus didahulukan dari semua pertimbangan-pertimbangan duniawi dan karenanya tak seorang pun termasuk orang tua yang boleh mencegah anaknya memasuki sekolah di mana dia bisa belajar Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, modernisasi Islam di bidang metodologi tafsir. Konsep Fazlur Rahman mengenai metodologi tafsir Al-Quran dalam hal ini mencoba memperluas latar belakang perumusan metodologi dengan menegaskan bahwa selama ini kaum muslimin belum pernah membicarakan secara adil mengenai masalah-masalah mendasar mengenai metode dan cara penafsiran Al-Quran. Menurut Fazlur Rahman, telah terdapat kesalahan yang umum dalam memahami pokok-pokok keterpaduan Al-Quran. Dan kesalahan ini berpasangan dengan ketegaran praktis untuk berpegang pada ayat-ayat Al-Quran secara terpisah-pisah. Rumusan metodologi tafsir yang sistematis telah dilakukan Fazlur Rahman semenjak di Chicago. Ia menekankan betapa pentingnya untuk memahami kondisi-kondisi aktual masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan dalam rangka menafsirkan pernyataan-pernyataan legal dan sosial ekonomisnya. Pendekatan historis ini telah dianggapnya sebagai suatu metode tafsir yang dapat diterima dan bisa berlaku adil terhadap tuntutan intelektual atau integritas moral. Hanya dengan cara semacam inilah suatu apresiasi yang terjadi terhadap tujuan Al-Quran dan Sunnah dapat dicapai. Aplikasi pendekatan kesejarahan ini telah membuat Fazlur Rahman menekankan pentingnya perbedaan antara tujuan atau ideal moral Al-Quran dengan ketentuan legal spesifiknya. Walaupun metode tafsir yang diusulkan Fazlur Rahman memiliki bentuk baru, namun semua unsurnya adalah tradisional. Materi-materi kesejarahan seperti latar belakang sosio-historis Al-Quran, perilaku Nabi, dan khususnya asbab an-nuzul, ayat-ayat Al-Quran yang sangat urgent dalam penetapan metode tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.